melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapanya yang di surga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha kita sendiri. Hal ini benar karena pengampunan Tuhan diberikan kepada kita melalui iman dan pertobatan yang dimungkinkan oleh kasih karunia dan kematian Kristus sebagai korban karena dosa kita. Kita juga mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia, kuasa Tuhan, dan hidup rohani yang terus-menerus diberikan kepada kita melalui Kristus. Namun, kasih karunia yang diberikan Tuhan ini tidaklah membatalkan tanggung jawab atau tindakan manusia. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yesus dengan tegas menyatakan bahwa akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dalam namanya dan percaya bahwa mereka adalah hambanya. Namun sesungguhnya Kristus tidak pernah mengenal mereka. Agar dapat lolos dari kesesatan pada akhir zaman, para pemimpin gereja atau setiap murid Tuhan harus mengabdi total kepada kebenaran yang dinyatakan dalam firman Tuhan dan tidak menganggap keberhasilan di dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka dengan Kristus. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata-kata Kristus ini dengan jelas menyatakan bahwa seorang pengikut Kristus mungkin saja memberitakan Injil di dalam nama Kristus, mengusir setan, dan mengadakan mujizat, sedangkan mereka sendiri tidak mempunyai iman yang penuh ketaatan di dalam Kristus. Paulus bahkan mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Paulus juga menerangkan bahwa urapan yang tampaknya penuh kuasa dapat juga merupakan pekerjaan iblis. Jadi, dari manakah kita tahu apakah seorang pengikut Kristus akan dikenal oleh Tuhan atau tidak? Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Tuhan akan melihat buah-buah ketaatan iman dan kasih kita lebih daripada tindakan-tindakan pelayanan manusiawi. Marilah lebih mengedepankan melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Semoga Tuhan Yesus memberkati.